Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok behaviorisme. Nama saya Muhammad Fajar Mutakin dan ini Tilu. Oke, perkenalkan nama saya Agung Fikri Budiman. Nama saya Lutfi Andria. Nama saya Muhammad Ismail. Nama saya Eko Trisuryana. Dan nama saya Firman Hidayat. Mulai. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang behaviorisme ya. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur atau diamati dan dihasilkan oleh respon pelajaran terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Hukuman kadang-kadang digunakan dalam menghilangkan atau mengurangi tindakan tidak benar, diikuti dengan menjelaskan tindakan yang tidak diinginkan. Teori behaviorisme hanya menganalisa perilaku yang nampak, dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organis sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Dan selanjutnya tokoh-tokoh behaviorisme. Tokoh-tokoh behaviorisme yang berkembang dari tahun 1874 sampai saat sekarang ini ialah Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Menurut dia, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut teori koneksionisme. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup, yang apabila pintunya dibuka secara otomatis, bila knop di dalam sangkar disentuh, percobaan tersebut menghasilkan teori trial dan error. Mulai. Penguatan dan pembentukan perilaku, shaping. Jika dilakukan dengan seksama, reinforcement, penguatan, dapat membuat kita membentuk perilaku dari organisme sehingga dapat memunculkan perilaku yang diinginkan. Dengan proses pembelajaran operan, hal tersebut dapat dilihat dari eksperimen Skymer yang terkenal, yaitu melatih merpati untuk mematuk. Selain makanan, eksperimen ini dimulai ketika seekor merpati lapar diletakkan dalam kotak Skymer disk, dan kotaknya diberi kawat yang memungkinkannya respon direkam dan makanan dikirim ketika merpati mematuk disknya. Mulai. Saya akan melanjutkan dari saudara Muhammad Fajar Mutakin. Satu, hukum kesiapan, law of readiness. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh simulasi, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. 2. Hukum latihan. Hukum sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka sosialisasi tersebut semakin kuat. 3. Hukum akibat. Hubungan stimulasi dan respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya memuaskan. 2. John Watson 1878 sampai dengan 1958. John Watson lahir pada tahun 1878 dan meninggal tahun 1958. Minat awalnya adalah pada filsafat. Sebelum beralih ke psikologi karena pengaruh Angel. Akhirnya ia memutuskan menulis disertai dalam bidang psikologi. Eksperimen
dan melakukan studi-studi dan dengan tikus percobaan. Tahun 1903 ia menyelesaikan disertasinya. Tahun 1908 ia pindah ke Johns Hopkins Universitas dan menjadi direktur lab PSI di sana. Pada tahun 1912 ia menulis karya Behavioris Pio. Dalam karyanya Watson menetapkan dasar konsep utama dari aliran behaviorisme. A. Psikologi adalah cabang eksperimen dari netral science. Posisinya setara dengan ilmu kimia dan fisika sehingga introspeksi tidak mempunyai tempat di dalamnya. B. Sejauh ini psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Tipe perilaku. Skinner mengajukan klasifikasi dasar dari perilaku. Operantes dan reproduksi. Reprodukten. Operan adalah suatu yang dihasilkan dalam arti organisme melalui sesuatu dari menghilangkan stimulus yang mendorong langsung. Contohnya, seekor tikus lari keluar dari labirin atau seorang yang keluar dari pintu. Responden adalah sesuatu yang dimunculkan di mana organisme menghasilkan sebuah responden sebagai hasil sebagai hasil dari stimulus spesifik. Kan pemaparan dari saudara saya yang tadi. Jadi peramalan dan perubahan perilaku menurut Skinner. Cara efektif untuk meramal dan merubah perilaku adalah dengan menguatkan to reinforce. Untuk itu perlu diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengondisian dan belajar. Selanjutnya penguatan dan pembentukan perilaku. Dan yang terakhir generalisasi dan diskriminasi stimulus. Prinsip-prinsip belajar Skinner adalah hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa jika salah dibetulkan, jika benar dipenguat. Dan proses belajar harus mengikuti irama dari yang benar. Materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Dalam proses pembelajaran lebih diperingatkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Yang terakhir, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reinforcer. Dan ada dua prinsip dasar dari pengkondisian, yaitu pengkondisian klasikal dan pengkondisian operat atau instrumental. Dan yang pertama, pengkondisian klasikal atau classical conditioning, yaitu prinsip inti pertama kali diusulkan oleh Ivan Pavlov, yang pada dasarnya mengatakan bahwa sebuah stimulus yang memunculkan sebuah respon dipasang dengan stimulus lain yang pada saatnya nanti menghasilkan respon yang sama. Dengan kata lain, kita dapat menyebut bahwa operasi dan respon kedua dikondisikan untuk terjadi. Mari kita ambil contoh dengan mengobservasikan anjing. Ketika ditampilkan sepotong daging, anjing mulai mengeluarkan air liur. Sekarang kita coba bunyikan bel sesaat kita tampilkan daging. Pada awalnya, anjing mengeluarkan air liur hanya saat daging ditampilkan. Namun, setelah beberapa kali mengeluarkan air liur hanya saat daging ditampilkan, anjing tersebut akan mengeluarkan air liur saat bel dibunyikan sebelum daging ditampilkan. Dan yang kedua, pengkondisian operan atau instrumental. Pengkondisian ini pertama kali diselidiki secara sistematis oleh Tom Dick. Teori Skinner berusaha menegakkan tingkah laku lewat studi mengenai belajar secara operan. Suatu operan adalah memancarkan arti suatu organisme melakukan sesuatu tanpa perlu
adanya stimulus yang mendorong. Suatu reaksi sebagai kontras dari responden, yaitu suatu tingkah laku yang dipelajari dengan teknik pengkondisian Pavlovian. Stimulus-stimulus tersebut mempunyai pengaruh dalam menguatkan operan tingkah laku yang muncul sebelum reinforcer. Jadi yang dimaksud dengan operan conditioning adalah sebuah tingkah laku diikuti dengan sebuah konsekuensi, dan konsekuensi tersebut dapat merubah kecenderungan organisme untuk mengulang tingkah laku tersebut di masa datang. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Firman Hidayat tentang bioritme. Penguatan dan pembentukan perilaku shaping. Jika dilakukan dengan seksama, reformis penguatan dapat membentuk perilaku dari organisasi sehingga dapat memunculkan perilaku yang diinginkan. Dengan perilaku dari organisme sehingga dapat memunculkan perilaku yang diinginkan dengan proses belajar operant. Hal tersebut dapat dilihat dari eksperimen Skinner yang terkenal, yaitu pelatih merpati untuk mematuk selain memakan. Dalam hal ini, selanjutnya, pandangan utama Western. Psikologi mempelajari stimulus dan respon SR based holding. Yang dimaksud dengan stimulus adalah semua objek yang di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dan tubuh. Respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi. Juga termasuk pengeluaran kelenjar respon yang operant dan chopper, length dan ultimate. Tidak terpercaya unsur herediter keturunan sebagai penentu perilaku. Perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Dalam kerangka mean body, pandangan Winston sederhana saja. Baginya mean mungkin saja ada, tetapi bukan sesuatu yang pelajari ataupun akan dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Jadi bukan berarti bahwa Winston menolak mean secara total. Ia hanya mengkritik body sebagai objek studi ilmiah. Penolakan dari consciousness, soul atau mean ini adalah ciri utama behaviorisme dan kelak dipegang kuat oleh para tokoh aliran ini meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. Sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologis harus menggunakan metode empiris. Dalam hal ini, metode psikologis adalah observation, conditioning, instinct, dan verbal response. Secara bertahap, Weston menolak konsep insting mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang ultimate, hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habis, dan akhirnya ditolak sama sekali kecuali simple refleks seperti version, merangkak, dan lain-lain. Sebaliknya, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Western, juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. Habits yang merupakan dasar perilaku adalah hasil belajar yang ditentukan oleh dua hukum utama, respect dan frequent. Winston mendukung conditioning response Pavlov dan menolak law of observation dari respect. Habis adalah proses conditioning yang kompleks. Ia menerapkannya pada perspektif subjek Albrecht. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Agung. Jadi, sumbangan utama
Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol, ada hukum yang mengaturnya. Jadi psikologi adalah ilmu yang bertujuan meramalkan perilaku. Pandangan ini dipegang terus oleh banyak ahli yang diterapkan pada situasi praktis. Menurut Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936, Pavlov menemukan teori pelajiman klasik dengan memasangkan simuli yang netral atau perilaku tertentu. Setelah pemasangan ini terjadi berulang-ulang, stimuli yang netral melahirkan respon terkondisikan. Pavlov mengadakan percobaan teori pelajima klasik terhadap anjing. Dalam percobaan ini, anjing diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir 20 Maret 1904 di kota kecil Pennsylvania. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya yang kuat, cerdas sebagai ibu rumah tangga. Ia merefleksikan tahun-tahun awal kehidupan sebagai satu-satunya dalam lingkungan yang stabil, di mana belajar sangat dihargai dan disiplin. Skinner mendapat gelar BA-nya dalam sastra bahasa Inggris pada tahun 1926 dari profesinya selama 2 tahun. Pada tahun 1928, ia melamar masuk program pasca sarjana psikologis selama 3 tahun. Kemudian menjadi kepala Departemen Psikologis Universitas India. Salah satu membimbing ratusan calon dokter dan menulis berbagai buku. Meski tidak sukses sebagai penulis buku fisik dan puisi, ia menjadi salah satu penulis psikologi terbaik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mael. Thorndike menemukan beberapa hukum seperti hukum kesiapan dalam kurung law of land. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapapun yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. 2. Hukum latihan. Semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. 3. Hukum akibat. Hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. 2. John Watson. John Watson lahir pada tahun 1878 dan meninggal tahun 1958. Minat awalnya adalah pada filsafat sebelum beralih ke psikologi. Karena pengaruh Engel, akhirnya ia memutuskan menulis disertai dalam bidang psikologi eksperimen dan melakukan studi-studi dengan tikus percobaan. Cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Mungkin hanya yang bisa kami jelaskan hanya seperti itu, tidak begitu jelas ya. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.